Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat sehat walafiat kepada kita semua, sehingga kita bisa mendengarkan hadis yang akan saya sampaikan ini. Kemudian salawat dan salam marilah kita berikan kepada Nabi kita Muhammad SAW, semoga kita mendapatkan syafaat beliau nanti. Baiklah para penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi fa illam yastati' fa bi lisanihi fa illam yastati' fa bi qalbihi wa dzalika adhaful iman, rawahu Muslim. Dari Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu an, semoga Allah meridhoinya, saya telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, siapa yang melihat di antara kalian kemungkaran, maka rubahlah dengan tangannya. Apabila tidak sanggup, maka rubahlah dengan lisannya. Maka apabila tidak sanggup, maka rubahlah dengan hatinya. Dia adalah selemah-lemah iman. Hadis yang diriwayatkan oleh Muslim. Dari hadis ini kita bisa memberikan hikmah dan mengambil hikmah yang besar sebagai seorang pendidik. Kita bisa mencegah kemungkaran dengan cara biyadihi, dengan tangan kita. Maksudnya adalah dengan mendidik anak-anak kita agar tidak membuat hal-hal yang tidak sesuai dengan perintah Allah. Dengan tangan kita maksudnya adalah mendidiknya menjadi lebih baik. Apabila siswa kita atau peserta didik kita dalam melakukan suatu hal yang tidak sesuai dengan hal-hal yang diperintahkan Allah, tidak sesuai dengan adab-adab atau syariat Islami, kita bisa menegurnya dengan bil hikmah, dengan bijaksana dan penuh dengan hikmah. Para penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, cara pertama yang dilakukan oleh Rasulullah dalam mendidik dan dalam mencegah suatu kemungkaran adalah dengan tangan. Itu dengan tangan maksudnya adalah dengan mendidiknya dengan suatu pendidikan yang mencegahnya agar tidak melakukan kemungkaran yang dilakukannya dalam kehidupannya sehari-hari. Sehingga tangan seorang pendidik itu adalah mencegahnya. Jangan sampai melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan perintah Allah, yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Maka kita sebagai pendidik yang kita lakukan kepada peserta didik kita untuk memperhatikannya lebih baik. Memperhatikannya untuk lebih sebaik mungkin akhlak peserta didik kita agar sesuai dengan akhlak Rasulullah SAW. Jadi kita jangan biarkan peserta didik kita berkata hal-hal yang tidak sesuai dengan perintah Allah ataupun sesuai dengan keteladanan Rasulullah SAW. Bagaimana kita jadikan peserta didik kita berkata sesuai dengan kelembutannya, sesuai dengan fitrahnya sebagai seorang peserta didik, sebagai seorang penuntut ilmu. Jadi kita sebagai pendidik, kita tidak bosan-bosan menasihati peserta didik kita agar menjadi orang-orang yang berakhlak mulia. Penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah kita berusaha mendidik dengan tangan kita, mencegahnya dengan hikmah dan penuh dengan kesadaran kita untuk menjadikan peserta didik kita menjadi lebih baik, maka kita berusaha, kalau tidak sanggup dengan tangan kita, maka kita berusaha dengan lisan kita. Kita katakan dengan penuh kelembutan kepada peserta didik kita agar mereka melaksanakan perintah Allah dengan sebaik-baiknya. Kalau mereka malas untuk berbuat kebaikan, kita berikan nasihat-nasihat kebaikan kepada peserta didik kita. Sehingga kita bisa memberikan nasihat terbaik terhadap peserta didik kita.
Penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan lisan inilah bisa kita memberikan kata-kata mutiara kepada anak-anak kita, kepada peserta didik kita, sehingga mereka tersentuh hatinya untuk selalu berbuat kebaikan. Dengan lisan kita sebagai seorang pendidik, kita juga bisa memberikan kata-kata bijaksana kepada mereka, sehingga mereka bisa melakukan kebaikan-kebaikan dalam kehidupan mereka. Sehingga mereka tidak lalai dalam melaksanakan sholat mereka, tidak lalai dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak lalai dalam melakukan hal-hal yang sesuai dengan syariat Islam. Mereka memakai pakaian sesuai syariat Islam. Mereka menggunakan waktu-waktunya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak lalai dalam melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan perintah Allah, mereka hindari. Hal-hal yang sesuai dengan perintah Allah mereka lakukan dengan penuh ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita sebagai pendidik selalu memberikan kata hikmah kepada peserta didik kita dengan sebaik-baiknya. Sehingga kita juga bisa memberikan nasihat yang penuh dengan sentuhan hati dan rohani mereka. Sehingga mereka termasuk orang yang mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Para penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemungkaran yang terjadi kita tidak bisa mengelak dari semua yang ada dalam kehidupan kita ini. Maka kita sebagai seorang beriman, kita akan menunjukkan iman kita dan bukti kita menandakan bahwa kita orang-orang yang peduli dengan lingkungan kita. Maka kita berusaha untuk mencegah kemungkaran itu dengan semampu kita. Kalau kita tidak mampu dengan tangan kita, maka kita gunakan dengan lisan kita. Kalau kita tidak mampu dengan lisan kita, maka kita gunakan dengan hati kita. Bagaimana dengan hati kita? Rasulullah mengatakan, "Fal yughayyir biqalbihi." Maka dengan hati kita maksudnya dengan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan peserta didik kita agar menjadi orang-orang yang berakhlak mulia. Kita doakan tetangga kita, masyarakat kita menjadi masyarakat yang islami, masyarakat yang penuh dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu dengan hati kita. Kalau kita menolak kemungkaran yang terjadi di sekitar kita. Jadi dengan hati kita berusaha untuk menolak hal-hal yang mungkar, hal-hal yang tidak sesuai dengan perintah Allah, dengan doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa ad'aful iman. Dia adalah selemah-lemah iman. Itu adalah dengan hati kita, dengan doa. Tapi itu tujuan kita adalah kita menolak kemungkaran. Karena kita tidak mampu dengan tangan kita, dengan lisan kita, dengan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga mereka mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi itu adalah usaha kita yang selemah-lemahnya. Tapi kita usahakan dengan tangan kita terlebih dahulu. Kemudian dengan lisan kita terlebih dahulu. Baru-baru yang terakhir adalah dengan hati kita. Dengan doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga kita bisa termasuk orang-orang yang kuntum khaira ummah, sebaik-baik umat yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yang selalu ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar, yang mengajak kepada kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran. Sehingga kita termasuk orang yang khaira ummah, sebaik-baik umat. Jadi kita berusaha untuk mengajak kepada kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran dengan kemampuan kita semaksimal mungkin. Penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari hadis ini kita bisa mengambil hikmah yang besar bahwa kita harus menolak segala kemungkaran yang tidak sesuai dengan syariat Islam, yang tidak sesuai dengan undang-undang yang Allah tetapkan dalam kehidupan kita ini, dengan cara yang pertama dengan tangan kita. Dengan tangan kita, yaitu dengan cara menasihati, dengan mendidik anak-anak kita dengan sebaik-baiknya. Kemudian yang kedua dengan lisan kita, dengan nasihat-nasihat yang berhikmah, yang mendatangkan hikmah yang besar terhadap peserta didik kita maupun masyarakat kita di sekitar kita. Kemudian yang ketiga dengan hati kita, dengan mendoakan kepada Allah. Semoga peserta didik kita menjadi orang-orang yang berakhlak mulia, menjadikan orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadikan orang-orang yang berhasil dunia dan akhirat. Itu adalah doa-doa kita kepada Allah. Sebagai pendidik kita selalu dekat kepada peserta didik kita dengan doa kita yang kita lantunkan dalam setiap saat. Jadi itu adalah tujuan kita untuk mengaitkan hati kita kepada peserta didik kita dan kepada masyarakat kita di sekitar kita. Penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ali Imran, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar ulaika humul muflihun. Jadi kita sebagai umat Nabi Muhammad harus kita menyeru kepada kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran agar kita termasuk orang-orang yang beruntung. Kemudian kita juga sebagai umat yang terbaik, sebagai umat Islam, umat Nabi Muhammad SAW yang terbaik. Kuntum khaira ummah ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Jadi kita sebagai umat yang terbaik yang mengeluarkan manusia dari segala perbuatan-perbuatan yang ta'muruna bil ma'ruf, mengajak kepada kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran, dan kita termasuk orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi semoga kita bisa menjadikan pedoman hidup kita yaitu Al-Qur'an dan Sunnah sebagai kehidupan kita sehari-hari. Semoga kita beruntung dalam kehidupan dunia dan akhirat kita. Dan kita sebagai orang yang beriman, kita akan termasuk orang-orang yang muflihun, orang-orang yang dijanjikan oleh Allah dengan surganya. Semoga kita termasuk orang yang kuat dalam memegang dua pedoman kita yaitu Al-Quran dan Sunnah. Dan kita termasuk orang yang beruntung dunia dan akhirat. Itu saja dari saya. Berbanyak maaf. Astagfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.